Kami bersukacita Tuhan, kami jadi milik Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus jadi milik kami. Engkau lihat ya setiap hati kami, Engkau lihat setiap kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh punya kesempatan melayani Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Layakkan Tuhan setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau terjemahkan untuk setiap kami. Puaskan hati kami, puaskan dahaga jiwa kami. Irama syikin itu kunanana syikin itu. Tuhan yang tahu ya setiap kami saat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur kami punya kesempatan. Kami bersyukur kami masih punya waktu untuk belajar dari firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang bicara untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pada siang hari ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saudara kagum gak punya Tuhan yang luar biasa itu? Saya sungguh bersyukur ya ketika dunia gak punya kepastian. Ketika dunia gak punya harapan. Ya seperti tadi dikatakan. Kita punya Dia yang luar biasa. Dia yang ada, Dia yang sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia yang hidup. Ya, biarlah gak cuman hanya kita tahu, kita kenal, tapi kita memahami siapa Dia itu Yesus. Puji Tuhan, ya. Saya percaya kita semua haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Kalau pemimpin di tempat ini memberikan tema luar biasa ya ketika saya renungin. Dari bulan pertama, ya, kasih-Nya yang kekal. Begitu kita belajar ya. Kasih-Nya yang kekal, kuasa-Nya yang kekal, janji-Nya yang kekal. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pengampunan-Nya yang kekal. Ya, ajaib kalau kita renungkan ya. Kata pengampunan itu sendiri punya makna memaafkan, melepaskan, ya, membatalkan, melupakan, ya. Itu makna dari kata pengampunan itu sendiri. Tapi untuk tindakannya itu adalah tindakan kasih, tindakan anugerah, belas kasihan, ya, tindakan rahmat, ya, yang gak kepikir sama kita. Ya, puji Tuhan juga pengampunan itu juga merupakan satu keputusan ketika kau memberikan pengampunan, kau mengambil keputusan bahwa kau gak mau nyimpen dendam, engkau gak mau punya masalah lagi dengan orang itu, baik-baik aja, ya, apalagi kita anak Tuhan ya. Kenapa? Saya renungkan itu satu hal yang berurutan ya saudara. Kalau kita bilang Alkitab menyatakan tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu semua menyatakan tentang manusia yang berdosa. Mari kita buka bersama-sama dahulu dari Pengkhotbah 7. Ya, kita mau lihat ayat 20. Di Mazmur juga ada ya ditekankan, tapi di sini ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berdosa. Enggak ada satupun. Ya, bahkan kita udah lihat dari seringkali kita dengar ayat dari Roma 3 ya. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Saya percaya kita semua udah belajar ya di SPK ya, bahwa kita juga tahu bahwa dosa itu
satu hal baik pikiran, perkataan maupun tindakan kita yang menentang Allah. Ya, nggak ada pembenaran di hadapan Allah. Setuju ya? Apalagi dulu waktu saya kecil, kok kesian banget gitu. Kita lahir udah berdosa, ya. Tapi puji pada nama Tuhan Yesus, ya. Tuhan nggak tinggalin kita begitu aja. Ya, tadi nggak kepikirkan apa yang Tuhan buat saya dan saudara. Ya, waktu dulu saya juga dapat ayat dari Yakobus 4. Ini juga ayat buat kita, ya. Nggak cuman buat, ketika ini saya mempersiapkan buat anak-anak sekolah minggu. Kita mau lihat yang Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, kita tahu nih, kita mesti begini. Tapi kayaknya kita nggak melakukan itu. Jadi kita melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan, hal yang menentang Tuhan. Ya, bohong kalau kita bilang kita nggak berdosa. Ya, dari bangun tidur aja kadang-kadang hidup ini pilihan ya. Mau pilih yang baik, yang benar, atau yang bagaimana menurut kehendak kita. Tapi puji bagi nama Tuhan Yesus, tiap-tiap saat ya, kasih Tuhan itu luar biasa buat saya dan saudara, buat seisi dunia ini. Ya, sehingga kalau kita baca dari Yohanes 3 ayat 16, ya, hafal semua ayat itu? Hafal ya? Ayo kita sama-sama coba. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu saya renungkan kembali ayat ini, itu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah, ya, kasihnya yang kekal, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kuasanya yang kekal, sehingga ia mau jadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, janjinya yang kekal. Enggak berubah dari dulu sampai sekarang. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Ketika kita berdosa, apa yang kita butuhkan dari Tuhan? Pengampunan. Ya. Karena kasih Tuhan yang besar itu, ya, saudara dan saya diampunin. Ya. Tuhan membenci dosa, kita udah belajar sama-sama ya. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Saya orang berdosa nih Tuhan, ya, apakah saya berhak mendapat pengampunan? Ya, setiap orang yang percaya janjinya Tuhan, ya, akan memperoleh hidup yang kekal, pengampunan. Ya, saya yakin kita semua sudah belajar juga kalau Yesus mati di kayu salib itu bukan satu hal yang murahan, ya, pengorbanannya, ya, yang cuma-cuma itu bukan yang murahan, tapi pengorbanan yang hebat, keselamatan yang Dia berikan, ya. Karya penebusannya di kayu salib itu adalah hal yang ajaib, yang gak kepikir sama kita, yang luar biasa. Saya ingat waktu itu kayaknya saya masih SMA gitu ya, saya baca satu artikel di majalah Kristen tentang penyaliban Tuhan Yesus, tentang pertobatan sordadu yang iniin Tuhan. Ya. Tapi di situ saya seperti dibukain film gitu ya. Saya tuh nangis sambil baca Alkitab, saya nangis. Saya berharap anak-anak muda juga ya, engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bukan apa kata orang, bukan apa kata orang tuamu, ya. Tapi kau bertemu dengan Tuhan Yesusmu, ya, secara pribadi. Kita semua yang udah tua juga selalu mikir, Tuhan, aku mau nih Tuhan yang bicara buat aku, ya. Saya nggak tahu gimana waktu itu nggak malam, nggak siang, jadi sore hari, ya. Waktu saya baca itu saya nangis sesegukan, ya. Tuhan hebat banget tebus saya. Ya, Dia mau mati di kayu salib itu buat saya, buat saudara. Ya. Kalau boleh dibilang, kok Tuhan mau-mauan ya jadi manusia seperti kemarin Pak Karna dibahas. Tapi karena kasih. Ya, kata pengampunan itu tidak lepas dari kata kasih. Seperti tadi, pengampunan itu adalah tindakan kasih. Tindakan belas kasihan Tuhan kepada kita. Saya nangis karena saya bilang Tuhan hebat banget. Kalau kita lihat juga waktu kita perjamuan kudus ya, pakunya itu yang kira-kira 7-8 cm. Itu nancep dong. Dipakuin. Gak cuma berkali-kali sampai nancep. Ya, sampai sungguh.
Ya, mungkin di sini banyak syaraf, saya sekarang tiap pagi suka, aduh Tuhan kok kaku nih, gak bisa digerakin. Ya saya bilang, tanganmu yang sudah terpaku menebus saya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya udah sembuh, saya imanin itu. Ya, karena di sini banyak syaraf. Ya. Saya yakin Tuhan sebagai manusia juga, aduh gak bisa tahan nih. Ya. Tapi dia diam, kiri kanan. Dan cuman itu yang nyangga tubuhnya. Karena kakinya juga dipaku. Tiga paku ya, ditambah salib ya, 3 cross plus 1 cross plus 3 nails katanya. Itu saya baca ya di satu artikel, forgive. Jadi pengampunan ya. Tuhan tergantung di kayu salib. Ya. Bumi nggak mau terima, langit nggak mau terima karena dosa saudara dan saya. Waktu saya bilang iya ya Tuhan. Terus dia tuh matinya juga bukan karena gak bisa napas, tapi memang sesek ya, darahnya naik, mengisi jantung dan paru-paru. Mungkin yang kedokteran lebih paham ya. Tapi waktu saya baca itu saya bilang, Tuhan hebat banget. Dia berusaha bangkit lagi ya. Ini punggungnya udah dicambuk, terbarut-barut sama kayu salib. Ya. Tapi dia mencoba bertahan. Apakah penebusannya sempurna? Kekal? Iya, sekali untuk selama-lamanya. Dan kalau saudara baca waktu penyalipan Tuhan Yesus, itu ada satu yang mau cucukin anggur dan empedu ya, dan mur di situ dibilang. Itu adalah satu syarat satu kayak kita mas sekarang narkotik ya. Supaya kalau waktu diminumin ke situ Tuhan mau minum, itu mengurangi penderitaan Yesus. Mau nggak Tuhan minum? Ketika dia tahu dia nggak mau minum. Karena kalau dia minum, penebusannya cuma mungkin 80%, karena dibantu kayak obat anti penderitaan itu, ya kan? Kayak narkoba itu, dia gak mau minum itu. Dia bilang, aku mau tebus engkau sempurna, aku menebus engkau 100%, aku menebus engkau total. Gak ada dosa yang gak bisa diampunin sama Tuhan. Karena kasihnya yang besar buat saudara dan saya. Ya. Waktu saya renung, saya ingat itu, waktu saya renungi saya nangis, Tuhan siapa saya? Saya yakin saat itu juga saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya minta setiap kita merenungkan, kita ini ditebus oleh darah yang mahal. Cuma-cuma, tapi bukan murahan. Ya, tapi darah yang mahal itu, ya, membuat saya dan saudara dibenarkan. Sehingga janjinya setiap orang yang percaya, ya, beroleh hidup yang kekal, mendapat pengampunan. Pengampunannya kekal, sekali untuk selama-lamanya. Ya. Saya ingat waktu anak saya yang kedua masih SD, dia pernah tanya sama saya, Mami, kalau ada Tuhan sayang kasih sama kita, kan ayatnya kasih sama kita, kok ada neraka? Waktu itu saya sempat kaget, kok ada neraka? Kata dia, katanya Tuhan sayang, katanya Tuhan kasih, kok Tuhan ciptain neraka? Bapak Ibu nanti baca di Matius. Ya. Neraka diciptakan Tuhan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan Tuhan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi saya bilang sama anak saya waktu itu, kalau kamu ikut iblis, kamu tempatnya di sono. Ya, bukan di surga. Ya. Matius 25 ayat 41 nanti saudara baca ya, itu bilang jelas sekali. Ya. Kalau saudara dan saya jatuh ke dalam dosa, Tuhan cari. Tapi kalau malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak cari loh. Disiapin neraka. Jadi betapa hebatnya kita. Tuhan ciptain kita. Tuhan ciptain saudara dan saya. Itu mulia. Serupa segambar dengan Tuhan. Supaya kita ciptaan Tuhan. Menunjukkan ini aku loh, anak Tuhan. Ini aku loh. Ya. Gambaran Tuhan. Aku sudah ditebus oleh darah yang mahal. Enggak sia-sia tuh. Penebusan Tuhan di kayu salib. Sempurna. Ya, engkau cuma percaya, minta ampun sama Tuhan. Ya. Mudah bukan? Kadang-kadang orang-orang di luar sana, kalau yang saya kemarin baca itu cerita yang 10 orang kusta, teriak-teriak dari jauh, Tuhan, Tuhan tolong katanya. Kan orang kusta gak boleh deket zaman itu. Tuhan gak deketin loh, gak jamah, gak ngomong, cuman balik, pergi ke sana, lapor. Secara ini kok cuman sederhana, cuman enteng, ya. Tapi sembuh.
Syarat Tuhan itu cuma sederhana, percaya dengan sepenuh hati. Jangan kau ragu tentang kasih Tuhan. Jangan kau ragu tentang kuasa Tuhan. Jangan kau ragu tentang janji Tuhan. Dan jangan kau ragu tentang pengampunan Tuhan. Pagi ini saya sungguh bilang, Tuhan, saya berat nih bawa ini. Ya. Tapi saya belajar taat sama pemimpin. Saya bilang, Tuhan, saya mau belajar. Pagi ini kita semua mau belajar. Betapa pengampunannya hebat buat saya dan saudara. Ya. Kadang-kadang itu yang tadi kita bilang ya, setan tuh mempermainkan kita. Ya, orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Ya, berusaha meyakinkan, pengampunan yang Tuhan berikan kan ketika kamu baru terima Yesus dulu tuh. Sekarang kalau kamu salah, belum tentu kamu diampunin. Apalagi salahnya gede. Apalagi kamu melakukan kesalahan yang fatal. Mana mungkin Tuhan ampunin. Si iblis nih, ya, dia berusaha buat kita jatuh. Dia berusaha supaya kita bisa ikut dia dalam kerajaannya, dalam neraka yang Tuhan udah siapin. Bagaimana kita? Ingat, sekalipun ya kita jahat, nggak ada dosa yang nggak bisa diampunin Tuhan. Semua dosa bisa diampunin Tuhan. Saya yakin itu. Karena dia Allah yang berdaulat buat hidup setiap manusia. 1 Yohanes 2 ayat 2, dia bilang dia datang bukan buat kita orang-orang Ibrani, orang-orang, tapi semua orang di dunia ini Tuhan mau tebus karena Tuhan sayang. Saya percaya juga Yesus menebus dosa kita itu supaya bukan kita hidup sembarangan, ya. Tapi ketika kau menerima pengampunan Tuhan, biarlah hidupmu, perkataan, pikiran, perkataan, tindakanmu itu, ya, hidup dalam kebenaran, ya, menang atas dosa tiap-tiap saat, hidup dalam damai sejahtera, ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Saya yakin itu, ya. Terus gimana dok? Kalau kita merasa seperti itu, saya nggak tahu cari ilustrasi yang benar, tapi setelah saya berpikir ada dua jenis orang, ya, ketika sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, keselamatan itu, pengampunan itu kekal, ya, pengampunan itu cukup sekali. Kalau kau nggak percaya itu, kau seperti menyangkal firman Tuhan. Kita seperti menyangkal firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu cuma bilang, ya, mari kita buka apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan kesalahan, ya. 1 Yohanes 1 kita mau lihat ayat yang ke-9. Ini ayat sudah sering kita baca, tapi saya percaya biar pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Ya, mari kita baca bersama-sama. Kita baca alamatnya dulu ya. Oke, boleh lihat dulu ke depan atau lihat Alkitab saudara. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan yang bilang, ya, kita cukup mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan ini aku udah ini. Ya. Cuma ngaku di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan mengampuni saudara, penuh, kekal. Ya, tadi saya bilang saya pikir-pikir ada dua tipe orang berdosa, ya. Pertama, orang yang memang pertama kali bertobat gitu ya, tapi tidak ada hati mengasihi Tuhan. Jadi hanya sekedar, ya udah, gue percaya ya Tuhan mati di kayu salib buat gue, ya. Tapi ya orang ini tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Dia seperti senang hidup di dalam dosa. Yang kedua, ya, orang yang sungguh, Tuhan, Engkau mati ya buat aku, buat gue nih, Engkau mati ya. Tuhan, aku mau deh ikut hidup seturut dengan Engkau. Dia sungguh-sungguh hatinya mengasihi Tuhan. Mungkin begitu ya. Kayak kita mah ada ilustrasi bebek sama ayam, ya. Kalau bebek jatuh ke air,
Dia emang itu tempatnya. Main aja di air itu. Seneng. Ya. Dia bisa keluar, tapi dia jatuh lagi. Seneng lagi main di situ lagi, itu bebek. Tapi kalau ayam jatuh ke dalam air, gimana? Dia jatuh, aduh, ini bukan tempat gue nih, gue bukan di air. Ya, aku bukan di air. Ya, dia berusaha keluar dari itu. Itulah, ya, gambaran yang pertama itu adalah orang yang senang hidup di dalam dosa. Dia tahu Tuhan sudah menebus dia. Ya. Tuhan ampunin nggak? Ampunin, tapi jangan sampai ya engkau jatuh di dalam dosa, belum bertobat, Tuhan datang buat engkau. Ya. Keselamatan itu sekali kekal, pengampunan itu sekali kekal untuk selama-lamanya. Kalau engkau mencoba keluar, ya seperti ada orang yang di kayu salib, ya sebelahnya, Tuhan kalau engkau ingat aku, kalau engkau ada di kerajaan surga ingat aku ya. Kata yang di sebelahnya kan begitu kan, kalau kita belajar ya. Padahal dia belum pernah ke gereja, belum pernah dengar Tuhan, tapi cuma saat itu loh, itu kesempatan. Ya, Tuhan bilang, jangan coba-coba, antar gue mau kayak gitu, gue sekarang main-main dulu nih di dosa, antar pas waktunya, itu namanya sedih banget ya. Engkau suka bermain di dalam dosa, bahaya. Jangan pernah tunggu panggilan Tuhan, jangan pernah merespon yang keliru. Seperti kita belajar dari 2 murid Tuhan Yesus, ya, yang satu beda responnya. Ketika yang satu jatuh ke dalam dosa, si Yudas apa yang dia lakukan? Gantung diri, udah jual Tuhan, nggak ada pengampunan, gantung diri. Tapi ketika Petrus jatuh ke dalam dosa, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampunin nggak? Kalau sekiranya Yudas datang, Tuhan ampunin nggak? Saya yakin, karena dia bilang pengampunannya kekal 100%. Dia nggak mau minum tuh, ya anggur dengan mur anggur itu membuat dia mengurangi penderitaan. Padahal hebat banget loh. Baca, ya renungkan penyaliban Kristus, karena pengampunan itu tidak lepas dari karya penyelamatan kasih Tuhan. Di mana kita? Ya. Waktu perjanjian lama ya, saya baca juga kisah, ada 613 peraturan ditulis. Banyak banget, 613 ya. Terus diringkas jadi 10 hukum Taurat. Ya. Diringkas lagi jadi hukum kasih. Betul? Ya, 10 masih mending. Tapi bunyinya jangan ini, jangan itu, jangan itu. Gitu kan ya? Jangan mencuri, jangan membunuh. Saudara ingat gak kalau kata jangan? Saya ya di WA SMA, namanya anak-anak SMA, gaya-gayanya benar. Ya kayak anak SMA, padahal udah tua nih, grup SMA. Kalau ngirim, jangan dibuka, jangan diintip. Kalau ada yang iseng, pas dibuka, terus dibilang, lu sih mainin gue, apa yang dibalik itu? Macam-macam kan, pernah gak dapet WA gitu ya? Pokoknya kalau ada kata jangan nih, manusia wataknya pengen kali lihat, malah penasaran, begitu kan? Ya, itu kata jangan. Kayak di sekolah aja, jangan lari. Yang kedengeran cuma larinya, larilah dia. Ya kan? Tapi hukum kasih, ya. Kita suka berpikir gini, 613 kebanyakan itu hukum Taurat, bukan buat saya. 10 hukum Taurat, bukan buat saya. Nah ini hukum kasih buat saya. Tapi saya mau tanya, bisa enggak saudara lakukan tanpa kasih Tuhan? Tanpa Tuhan datang, bisa enggak kita lakukan? Coba, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Seperti, ingat kan hukum kasih di Matius ya? Nah, terus kasihlah sesamamu manusia, gak usah sesama. Kadang-kadang saya jujur nih, ya, kalau anak saya nakal, saya bilang Tuhan, biar kasihmu mengalir dalam hidup saya. Ya, Tuhan saya gak mampu nih, ya, biar kasihmu mengalir. Seperti dirimu sendiri, kasihlah boro-boro sama suami juga, bisa gak saudara ngasih? Tapi lihat, ya, Tuhan datang memberikan contoh, Tuhan datang. Yuk kita lihat dulu dari ayatnya. Kita buka tentang kasih dulu ya. Yohanes 13. Saya lebih cepat pakai. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu.
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dia bilang Tuhan memberikan perintah. Seperti hukum Taurat ya, perintah ya. Tapi di sini ayat yang berikutnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan memberikan teladan. Sama seperti aku telah mengasihi, demikian pun kita harus mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Tadi ya, kata kasih itu tidak lepas, kata pengampunan itu tidak lepas dari kasih. Hebat ya Tuhan kita. Coba direnungin. Pertama suruh sabar, ampunin, jangan naruh dendam. Tadi kan pengampunan itu melepaskan, tindakan melepaskan, ya, supaya nggak ada dendam. Itu cuma begitu aja perintahnya. Sama seperti Tuhan telah mengampunin kamu. Tuhan kasih contoh dulu, di bawah kasih karunia. Jadi ketika kau melakukan 613 perintah itu, 10 perintah itu cuma perintah. Nggak ada satu manusia yang bisa. Tapi ketika dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika dia memberikan karya penebusannya di kayu salib, dia beri contoh loh. Pengampunanku sempurna. Kamu gimana? Mungkin nggak mampu. Ya. Tapi hebatnya Tuhan. Dia memampukan saudara dan saya. Dia memberikan kasih itu. Gak bisa, dia udah begitu jahat sama gue. Dia gak mungkin gue lupain. Aduh melupakan. Aduh gak mungkin. Membebaskan. Biar kasih Tuhan yang bekerja di dalam saudara dan saya. Memang gak mudah, tapi puji syukur kepada Tuhan. Ya, kasihnya yang kekal itu janji Tuhan. Setiap orang yang percaya, ya memperoleh hidup yang kekal. Ya, cuman kita percaya Tuhan, Engkau yang kerjain ya di dalam aku. Kalau aku gak bisa nih Tuhan. Berikan aku kesabaran, berikan aku kasih karunia. Supaya aku mampu mengampuni orang itu. Ya, mari kita baca lagi dari Efesus 4. Enggak cuma satu ayat loh. Ya, banyak nih. Banyak tentang pengampunan maksudnya, tapi mungkin ini ayat kita ya. 4 ayat 32. Coba satu kaum pria baca. Wanita semua ya di sini. Satu pria baca. Amin. Seperti Allah di dalam Kristus telah mengampunin kamu. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kemarin kita belajar ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus, ya Tuhan gak mau kita hidup sembarangan. Ya, Tuhan mau kita menang. Ya, Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Yaitu hidup penuh kasih mesra. Bukan berarti tiap hari tuntunan. Tapi tiap hari berikan ucapan penguatan. Kamu sehat ya, Tuhan sayang kamu. Ya, mungkin nggak bisa kita ungkapkan, ada orang yang introvert ya, yang ekstrovert juga ada ya. Tapi kita bisa lewat doa malam ya. Ketika kau bangun mesbah keluarga ya, itu penting banget. Saya rasa itu perlu banget. Apalagi masa-masa sekarang ini ya. Kita udah tahu masa-masa pandemi ini adalah masa di mana Tuhan ingin kita keluarga-keluarga inti ya. Di samping keluarga Impact Community ini kita membangun hubungan dengan Tuhan ya. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan ya. Hendaklah kamu seorang ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Banyak ayat-ayat yang memberikan contoh bahwa Tuhan bukan cuma sekedar ngomong, memberi perintah, tapi Dia meneladani. Mana lebih hidup? Meneladani. Makanya kita bersyukur kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Kita hidup karena kuasa janjinya yang kekal. Kita hidup di bawah pengampunannya yang kekal. Ya, jangan sampai salah respon. Ya, hidup cuma sekali. Kita sungguh-sungguh nikmatin kehidupan di dalam kasih Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh membangun damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya nggak tahu bagaimana saudara saat ini sekarang. Tapi saya bilang ketika saya mempersiapkan ini, jujur saya bilang, Tuhan ini firman buat saya. Ya,
Saya minta Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal kepikiran saya, itu mengalir dalam hidup saya. Saya mau enjoy Tuhan hidup saya. Hidup saya cuma sekali. Itu semua anugerah Tuhan. Pagi ini, ya. Biar firman Tuhan, saya mau satu ayat lagi ya. Roma 6. Kita juga udah tahu ya, penebusan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Tuhan udah ampunin dosa kita. Jangan kau ingat-ingat lagi. Lagunya juga ada ya. Tapi ini Roma 6 mengingatkan saya dan saudara, bagaimana kita harus hidup. Kaum wanita sekarang yang baca. Yang keras. Ayat, belum disebut ya, ayat 18. Ada? Terima kasih. Terima kasih sama Tuhan. Kamu telah direbut, dimerdekakan dari dosa. Dan kamu adalah hamba kebenaran. Saya dan saudara adalah hamba-hamba kebenaran. Ya, praktekkan itu ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita adalah gambaran Allah. Kita dibuat supaya kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan orang lihat, siapa tuh? Kok ngomongnya bahaya? Gue gak mau deket ah. Siapa tuh? Kok galak banget? Gue gak mau deket ah. Ya. Siapa tuh? Ya, wih, seneng kalau deket ya. Kayaknya gue adem. Ada kan teman yang ngomong gitu ya. Kayaknya saya kalau deket kamu adem deh. Nah, bukan kita yang bikin adem, emang kita kipas angin. Bukan. Tuhan yang ada di dalam kita nih, yang kira-kira membuat kita mampu berkata-kata yang memberkatin. Kita sendiri gak bisa, karena kasih Tuhan. Ya, kita adalah hamba kebenaran. Biar kita pegang itu. Biarlah firman Tuhan sampai di sini, dan saya percaya ya, semua keluarga Impact, engkau sudah dimerdekakan. Berlakulah engkau sebagai hamba kebenaran. Ingat, kasihnya besar, kuasanya kekal, janjinya kekal, dan pengampunannya sempurna. Ya, puji Tuhan. Mari saya undang.